Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat Jumat dan khutbah dilaksanakan bersama, kami wakil kami di Masjid Al-Azhar akan memberikan beberapa informasi. Informasi yang pertama yaitu laporan keuangan, laporan saat tugas Masjid Al-Azhar tanggal 28 Oktober 2022. Saat tugas pekan lalu yaitu sebesar 21.812.620 rupiah. Penerimaan infak sholat Jumat pekan lalu yaitu sebesar 2.130.000 rupiah. Pengeluaran yaitu sebesar 1.165.000 rupiah. Adapun saldo sampai hari ini yaitu sebesar 22.777.620 rupiah. Informasi selanjutnya yang dilihat sebagai motif terkait kami yaitu beliau Ustaz Selamat Rianto dan sebagai imam itu beliau Ustaz Haji Maulana Hafid. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ru'yan Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qulta li sahibika yawma al-jum'ati aqsim wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Jemaah rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan jamaah sholat Jumat di Masjid Al-Azhar ini. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian semaksimal mungkin kita menjalankan apa yang menjadi
perintah-perintahnya dan sekuat tenaga menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Karena sikap tersebut merupakan ciri dari seorang muslim yang beriman. Semakin hari usia kita semakin bertambah. Haruslah peningkatan umur ini kita barengi dengan peningkatan takwa dan iman kepada Allah. Jangan sampai semakin uzur maka semakin mundur nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Di dalam Al-Qur'an ada lafaz man. Man itu di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 861 kali. Terkait dengan artinya, terkait dengan terjemahnya, ada man yang dimaksud itu adalah Allah itu sendiri. Seperti ayat man khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ada juga man yang dimaksudkan adalah binatang. Seperti ayat faminhum may yamshi ala batni. Ada hewan yang berjalan di atas perutnya. Wa minhum may yamshi ala rijlain. Ada hewan yang berjalan di atas dua kakinya. Wa minhum may yamshi ala arba. Ada hewan yang berjalan di atas empat kakinya. Ini di dalam Al-Qur'an menyebut dengan kata man. Jadi man itu kadang berarti makhluk yang berakal, kadang juga makhluk yang tidak berakal, bahkan kadang Allah itu sendiri yang dimaksud. Ini man di dalam Al-Qur'an. Tetapi anehnya, sekian banyak man disebutkan di dalam Al-Qur'an, man yang pertama dan man yang terakhir yang ditulis di dalam Al-Qur'an ini adalah cerita orang yang tidak baik semuanya. Man yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah cerita tentang orang munafik, yaitu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8. Wa minan nasi man yaqulu, dan disebutkan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi man pertama disebut di dalam Al-Qur'an ini adalah cerita tentang orang munafik. Belum menyebutkan man yang lain. Di dalam surat Al-Fatihah tidak ada lafaz man. Al-Baqarah 1 sampai 7 tidak ada lafaz man. Baru ayat ke-8 menyebutkan lafaz man, yaitu orang munafik yang mengaku beriman padahal tidak beriman, mengaku orang yang alim padahal dia bukan orang alim, mengaku wali padahal dia bukan walinya Allah, mengaku syekh padahal dia bukan syekh, mengaku seorang ulama padahal dia bukan ulama. Ini disebut dalam Al-Qur'an pertama adalah cerita orang munafik. Kemudian man yang terakhir yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini juga ceritanya orang yang tidak baik juga, yakni disebutkan dalam surat Al-Qari'ah ayat ke-8. Wa amma man khaffat mawazinuh, yaitu orang yang amalnya sedikit, yang tidak berbobot, amalnya itu bobotnya ringan, sedikit sekali amal baiknya, jarang berzikir, jarang membaca Al-Quran, jarang bersedekah, jarang bersilaturahim, jarang bertawadu, jarang bersyukur, temperamental, pemberontak, agresif, pembohong dan sebagainya. Akhirnya bobot amal baiknya ringan, kebaikannya tidak ada bobotnya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang bobot amal baiknya ringan, maka tempat tinggalnya adalah jurang di neraka hawiyah. Itu man yang terakhir dalam Al-Quran. Setelah itu tidak ada kata man lagi dalam Al-Quran sampai akhir ayat An-Nas. Mungkin yang arti orang atau Allah masih banyak, tetapi terkait dengan lafaz man ini adalah lafaz man yang terakhir disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi man dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 861 kali. Yang pertama adalah cerita orang munafik,
Dan yang terakhir adalah cerita orang yang amal bobot kebaikannya ringan. Maka dengan keistiqomahan beribadah, semoga kita termasuk man saqulat mawazinuh, orang yang timbangan amalnya berbobot, ilmunya berbobot, sedekahnya berbobot, syukurnya berbobot, tafakurnya berbobot, zikirnya pun berbobot. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana diketahui bahwa seluruh amal manusia di akhirat akan ditimbang dan di timbangan amal atau mizan. Jika timbangan amal baiknya lebih berat, maka bertanda orang itu akan selamat. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya yang lebih berat, maka bertanda ia akan celaka. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzin haq, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, sebuah keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Siapapun tentu berharap agar timbangan amal baiknya lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW telah menawarkan kepada kita berbagai amalan yang memperberat timbangan kebaikan, mulai dari amalan terberat hingga amalan teringan. Amalan-amalan tersebut antara lain adalah berakhlak mulia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajatan sahibis saum was shalah." Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, amalan berikutnya adalah mengucapkan kalimat thayyibah. Diriwayatkan pada saat timbangan-timbangan amal pada hari kiamat dipasangkan, maka didatangkanlah seorang laki-laki. Setelah amalnya ditimbang, diputuskan bahwa ia harus masuk neraka. Namun terdengar satu perintah dari sisi Allah, janganlah kalian tergesa-gesa, sebab masih ada satu amal bagi orang tersebut yang tersisa. Tak lama kemudian datanglah satu lembar yang berisi tulisan La ilaha illallah. Setelah lembaran itu ditambahkan, maka bertambah beratlah amal kebaikannya. Demikianlah yang disahihkan dari hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Amr bin As. Amalan yang sangat ringan namun berat dalam timbangan amal juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, khoslatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhala al-jannah wa huma yasirun wa man ya'mal bihima qalilun. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala yusabbihu ahadukum asran wa yahmudu asran wa yukabbiru asran fi duburi kulli shalah. Fatilka khamsuna wa mi'atun bil lisan wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Dua amalan yang tidaklah dihitung atau dijaga oleh seorang muslim kecuali akan masuk surga muslim tersebut. Dua amalan itu sangat sederhana, namun orang yang menunaikannya hanya sedikit. Ditanya oleh para sahabat, amal apa itu wahai Rasulullah? Beliau meneruskan, salah seorang kalian bertasbih 10 kali, membaca tahmid 10 kali, membaca takbir 10 kali setiap usai sholat. Jadi totalnya 150 kali dalam lisan selama sehari semalam. Namun menjadi 1.500 kali dalam timbangan amal. Hadis riwayat Ibnu Majah dari dan lain-lain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, surga dan neraka keduanya adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai tempat hunian terakhir bagi umat manusia. Tinggal siapa yang akan menjadi penghuni surga
surga dan siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Ini semua adalah hak prerogatif dari Allah untuk merahmati hamba-hambanya. Namun demikian, manusia diberikan ruang seluas-luasnya untuk berikhtiar, berlomba-lomba meraih surganya. Kehidupan ini ibarat menabung untuk kehidupan di masa mendatang, yakni di akhirat. Setiap hembusan nafas, gerakan anggota badan, semuanya dinilai oleh malaikat pencatat amal. Nilai baik akan memberatkan timbangan baik dan nilai jelek akan memberatkan timbangan jelek pula. Manusia hanya bisa pasrah dengan hasil yang diperolehnya kelak. Apakah akan menerima buku catatan terbaik yang artinya akan menjadi penghuni surga, atau justru sebaliknya, jelek buku catatan amalnya dan menerima balasan neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya, marilah kesempatan diberikan usia dan kesehatan ini kita manfaatkan sebaik-baik mungkin dan sebijak-bijak mungkin, yakni dengan terus menjalankan perintah baik yang dirasa berat maupun yang dirasa ringan. Hal tersebut penting agar perjalanan selama kita hidup di dunia ini syarat dengan ibadah dan memanfaatkan untuk diri sendiri dan juga sesama. Jangan lupa sebisa mungkin untuk menjaga amalan yang kendati ringan namun memberi efek yang sedemikian baik untuk diri kita. Sebisa mungkin hal tersebut juga disampaikan kepada keluarga, saudara, termasuk sahabat dan orang-orang yang kerap kita temui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah amalan-amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Demikianlah materi khutbah yang singkat ini yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita semua untuk senantiasa memperbanyak amal saleh agar memperberat timbangan pahala di akhir kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashraf ibadika sa'dil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ala islamihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان
بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واحذر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أنصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد